man tawadda'a mithla wudu'i, siapa yang berwudu seperti wudu'ku, thumma shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, salat sunat wudu namanya, walam yuhadits fihi ma ahad, dan dalam ketika dia salat wudu dia khusyuk dalam salatnya itu, salat sunat wudu itu, Allahu Akbar, maka Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian dalam hadis Imam Muslim ini kan pertama Rasul sampaikan ketika kita membasuh tangan, secara syariatnya kita membasuh tangan, tapi secara hakikatnya ketika kita membasuh tangan itu kita wudu hakikatnya, ya Allah, tangan ini pernah berbuat jahat, ya Allah, mudah-mudahan dengan air ini berguguran dosanya. Coba kata Nabi SAW, ya, manakala seorang muslim atau mukmin itu berwudu lalu dia membasuh mukanya, maka keluar dari mukanya itu semua dosa yang dilihat oleh matanya bersama air atau bersama titisan yang terakhir daripada air wudu tersebut. Makanya ambu dulu dilarang dia ambu habis wudu, ambu kan kamalang jo aduana, jadi laknat. Ketika waktu ketek-ketek, tapi ketika Abu belajar di Libya, Jakarta, kemudian ke Libya, ya, baru nampak dalil ternyata memang bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita sampai tetesan terakhir daripada air wudu. Maka air wudu jangan disapu, jangan dihapus. Dia berbeda dengan cuci muka. Biarkan dia kering sendiri. Itu maksudnya. Dan bahkan manakala dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah yang terhapus semua dosa yang tersentuh dari kedua tangannya bersama air atau bersama-sama dengan titisan yang terakhir daripada air wudu tersebut. Manakala dia membasuh kedua kakinya, maka sirnalah semua dosa yang pernah dijalankan oleh kakinya bersama titisan akhir yang terakhir daripada air wudu tersebut, sehingga keluar dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa. Hadis Muslim. Maksudnya apa? Air wudu itu jangan disapu, jangan dilap, biarkan dia kering sendiri. Makanya kembali kita teruskan, ya. Terus ya, kita teruskan, kita cepatkan saja. Ya. Oke. Pertanyaannya kita ulang sedikit. Waktu kan masih belum pakai proyektor kan. Niat, ya. Niat kita apa? Untuk mengangkatkan hadas kecil kalau dia hadas kecil, untuk mengangkatkan hadas besar kalau dia hadas besar. Ini tadi malam bersama dengan istrinya, kadang-kadang mandi dia nggak berwudu, terus gitu. Dia nanti sama itu dia akan berwudu dulu. Dia niat berwudunya untuk mengangkatkan hadas besarnya sebab dia baru junub semalam. Dan Rasulullah akan berniat untuk mengangkatkan hadas besarnya. Kemudian dia mandi. Setelah berwudu semua dia mandi, siram sebelah kanan, siram sebelah kiri, kemudian dia siram kepalanya. Terakhir Nabi mengakhirkan untuk membasuh kedua kakinya. Lah kedua daripada sampai wudu itu lain awal dibasuh kakinya. Dan perlunya mengulang wudunya setelah mandi. Itu makanya cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita mandi. Minta maaf, dalam masalah fikih ini harus kita jelaskan sedikit. Sebelum kita mandi itu atau sebelum kita berwudu itu kita bersihkan dulu kemaluan dua, fungsinya kubul dan dubur kita. Setelah kita basuh semua, ketika mandi tidak perlu disentuh lagi. Ya, contohnya sebelum mandi atau sebelum berwudu kita sudah bersihkan kubul dan dubur kita. Kemudian kita berwudu. Kemudian setelah berwudu kita mandi. Mandi itu
sehingga ketika dan kemudian wudu yang terakhir akan membasuh kaki, mencuci kaki. Maka terakhir setelah mandi keluar daripada tempat air mandi, kemudian siram, tidak perlu berwudu. Kenapa diajarkan seperti ini? Sebab Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk tidak mubazir dalam penggunaan air. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau berwudu tuh selagi keran tuh masih bisa dibuka semua. Ini mubazir. Ulama-ulama itu kadang-kadang dikecilkan dari berwudu. Nabi SAW bisa berwudu seperti ini. Nabi bisa berwudu seperti ini. Sebanyak ini bisa berwudu Nabi SAW. Sebab wudu itu artinya meratakan air di seluruh anggota wudu, bukan mandi. Dia meratakan air. Itu makanya kalau kaum ibu ya buang angin ketika tawaf, kan dia bawa spray. Dia sudah bisa berwudu, menepi sebentar, ya. Dia berwudu, kan spray saya berwudu dia. Bisa dimasukkan seperti itu. Kan dia meratakan air, enggak perlu dia ke kamar mandi, cukup. Sebab Nabi SAW segini bisa Nabi SAW berwudu. Kita mana bisa berwudu? Ya cukup nih. Kalau keran itu masih bisa dibuka. Oke, niatnya untuk apa niatnya? Ya, untuk mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar. Kemudian membaca bismillah. Ya. Membaca bismillah ini, Ustaz, kalau kami berwudu di dalam WC, maka yang paling utama itu di dalam WC tidak boleh mengucapkan bismillah. Maka yang diutamakan adalah ketika kita mau masuk WC, bacalah bismillah. Ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sehingga ketika dalam WC tidak perlu lagi membaca bismillah. Sebab kita sudah di luarnya sudah membaca bismillah. Sebab kadang-kadang di antara kita ada yang WC-nya atau tempat wudunya bersamaan dengan WC-nya. Kalau di Malaysia, dia akan membedakan WC satu tempat, wudu satu tempat. Walaupun di dalam rumah tangganya sendiri berbeda. Dia akan membedakan, bahkan sebelah WC, sebelah itu tempat mandi, itu tempat berwudu. Nah, dia bedakan. Makanya dia bisa untuk membaca bismillah. Oke. Membasuh kedua telapak tangan, ya. Ini murid saya. Membasuh telapak tangan itu dengan menyela-nyela jari, ya. Disunnahkan oleh Rasulullah SAW dengan menyela-nyela jari. Kemudian hakikatnya kita minta kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Atau seterusnya, ya Allah, kalau bisa tangan ini suka memberi, ya Allah, tidak suka menerima. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kemudian berkumur-kumur. Yang saya sampaikan berkumur-kumur itu, ya Allah, banyak dosa-dosa. Berkumur-kumur itu 3 kali. Tapi ketika kita itu yang syariatnya. Namun secara hakikatnya ketika kita masukkan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang pernah mungkin menyakiti atau orang tersakiti dengan mulut ini, ya Allah. Mungkin kadang-kadang berbohong, ya Allah. Makanya itu wudu hakikat namanya. Jangan berkumur-kumur ya, tapi enggak ada rasanya. Makanya harus ada rasa, harus ada feelingnya ketika kita berkumur-kumur, ya Allah, dalam hati itu, ya Allah, kalau boleh dosa-dosa yang boleh dihapuskan dengan air nih, ya Allah. Ya, 3 kali, sunnahnya 3 kali, nggak boleh 4 kali, nggak boleh berlebihan. Berwudu nih sama ada seluruh, dalam satu pendapat dinyatakan seluruh anggota wudu itu kita basuh sekali saja, boleh. Berkumur sekali, masuk air ke hidung sekali, basuh muka sekali, tapi harus rata, ya? Boleh sekali sampai habis. Atau 2 kali. Boleh 2 kali berkumur-kumur, masuk air ke hidung 2 kali, basuh muka 2 kali, basuh tangan 2 kali, menyapu kepala 2 kali, dan kaki 2 kali. Boleh, itu boleh dilakukan. Atau 3 kali, yang terbaik itu 3 kali. Dan riwayat yang 1 kali 2 kali ini, 3 kali ini sahih riwayatnya. Kemudian ketika memasukkan air ke hidung, saya sampaikan betul-betul dihirup sampai ke pangkal hidung. Pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan bahwa kalau sampai kita hirup terasa perih, maka dia akan menghindarkan kita daripada penyakit stroke. Ya.
terasa pedih, maka dia akan menghindarkan kita daripada penyakit stroke. Ternyata Masya Allah sunnah Nabi ini Masya Allah memang hebat. Kemudian membasuh muka dengan air 3 kali. Oke. Ketika membasuh muka ini, ya kita membasuh muka sama ada 2 dengan tangan atau 1 tangan. Ketika itulah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya, ya Allah, jangan Engkau haramkan wajah ini ya Allah melihat wajah. Ketika kita membasuh muka itu, kita yang dalam hati kita, ya Allah, jangan Engkau haramkan wajah ini melihat wajah-Mu ya Allah. Sebab kenikmatan yang tertinggi nanti di padang mahsyar atau di akhirat itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena melihat kepada wajah Tuhan. Makanya kalau kita basuh, kita senantiasa berdoa kepada Allah dalam hati kita, wudu syariat dan wudu hakikatnya, maka mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa mata ini sehingga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebab dosa muka ini teramat, sampai minta maaf, dosa muka ini yang paling banyak berbuat dosa yang akan membebankan kepada jiwa dan hati kita. Dosa mata ini. Makanya dosa mata, dan bahkan ada sebagian ulama berpendapat bahwa punca daripada dosa, segala dosa itu dari mata. Dari mata. Yang kita takutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza adnaba dhanban nakatat fi qalbihi nuqtatas sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu, kata Rasulullah SAW, kalau dia berbuat dosa maka membentuk noda hitam di hatinya. Buat dosa lagi, noda hitam di hatinya. Buat dosa lagi, noda hitam di hatinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan sekali-kali kamu melakukan dosa, sebab setiap dosa yang kamu lakukan akan membentuk noda hitam. Apa yang akan terjadi? Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Maka pada hari itu mereka terhijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, satarawna rabbakum ba'da mautikum, maka kamu semua akan melihat Tuhanmu setelah mati. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, apakah benar kita akan melihat Tuhan kita, melihat Allah? Benar, kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Apakah ada penghalang sekarang ini antara kamu dengan bulan purnama? Ada penghalang enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Seperti itulah engkau melihat Tuhanmu nanti. Sehingga Allah ceritakan dalam tafsir, ya, Allah ceritakan dalam surah Yasin, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika ahli surga itu masuk surga dengan kenikmatan surga yang teramat hebat. Kalau bahasanya, mudah-mudahan insyaallah Pak Yusril masuk surga gitu nah. Itu sudahnya kita masuk surga nah. Ambo sahabat ke Pak Yusril, ayo ke surga ambo, ke mahliga ambo, istana ambo. Ustaz, ambo sibuk Ustaz dengan kenikmatan. Pak Yusril majak ambo, Ustaz, ayo ke sana ambo sibuk Pak Yusril. Ketika ahli surga itu sibuk dengan kenikmatan surga, sibuk masing-masing. Kalau kini kau sibuk dengan apa? Dengan masalah. Tapi di surga itu sibuk dengan kenikmatan. Sehingga ketikanya sibuk dengan kenikmatan itu, lalu Allah bukakan hijabnya. Allah bukakan hijab antara Allah dengan hambanya. Maka ketika itu ahli surga melihat Allah, tersungkur dia. Karena Allah itu maha indah. Kalau surga itu 99 lebih indah berbanding dunia, tapi keindahan Allah maha indah, terindah. Sehingga ahli surga itu melupakan kenikmatan surga yang tadi. Itulah kenikmatan yang tertinggi bagi seorang hamba. Makanya ya Allah, tidak ada kenikmatan melainkan kita bertemu dengan Allah. Ketika seorang hamba itu melihat Allah, bersungkur-sungkur. Yang ahli
sorga itu tersungkur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, tidak ada lagi sekarang dilihatlah aku. Maksudnya enggak usah sujud dan rukuk sekarang, lihat aku, kata Allah. Sebab apa? Ketika di dunia kamu tidak melihatku, tapi engkau tetap rukuk dan sujud, padahal engkau tidak melihatku, kata Allah. Sekarang lihatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang tertinggi. Tapi kalau seandainya Allah haramkan wajah ini melihat wajah Allah, tersiksa, teramat tersiksa di akhirat nanti. Makanya ketika membasuh muka, betul-betul minta kepada Allah, ya Allah, jangan Kau haramkan wajah ini melihat wajah-Mu, ya Allah. Sebab itu nikmat yang tertinggi. Dalam hadis Ibnu Abi Hatim yang diriwayatkan oleh Ikrimah, bahwa kata Nabi SAW, kenapa kita tidak bisa melihat Allah ketika di dunia ini? Sebab cahaya kursi Allah saja 70 lebih panas berbanding cahaya matahari. Coba bayangkan, cahaya arasy Allah itu cahayanya lebih panas berbanding cahaya kursi Allah 70 kali. Cahaya nur seter, cahaya menghalang antara Allah dengan makhluknya 70 lebih panas berbanding cahayanya arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan mampu melihat Allah, melainkan Allah itu membuka hijabnya sendiri untuk kita bisa melihatnya. Makanya beruntunglah orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang berseri-seri. Siapa mereka? Orang-orang yang melihat kepada Tuhan. Oke.